Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battledrock The Heaven, chapter 318 sampai 321. Yang mana chapter ini adalah spoiler episode 18 yang akan dirilis pada tanggal 18 Juli 2021. Di episode sebelumnya diceritakan usaha Soyan untuk menyempurnakan pil menggunakan kuali merah miliknya yang berada di tingkat 2. Sedangkan Yu-er dan Liu Ling menyempurnakan pil menggunakan kuali merah tingkat 4 yang level kekuatannya berada di atasnya. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan dimulainya babak final kompetisi alkemis ke-7, di mana Soyan berusaha menyempurnakan 3 baris roh hijau dan itu membuat banyak tatapan yang tertuju padanya. Yuling bergumam dengan lembut. Ia sedikit tertekan karena baru kali ini melihat kekuatan api surgawi. Ia berpikir bahwa api biru air kering tidak jauh lemah dari api surgawi. Dibandingkan dengan Yuling, Yuling memperlihatkan wajahnya yang kesal karena para penonton lebih tertegun kepada api surgawi yang dikeluarkan oleh Soyan. Sementara Yan Li mengeluarkan tawa dingin mengatakan apa gunanya memiliki api yang bagus jika orang tersebut tidak dapat mengendalikannya, hanya akan membakar dirinya dengan bermain api. Ketika fenomena aneh menghilang di tanah terbuka, semua pesaing secara bertahap mulai fokus memurnikan pil obat. Tatapan Soyan tertuju pada kuali obat, meskipun dalam pemikirannya mencakup informasi untuk membuat pil. Ia sangat berhati-hati meskipun kemampuannya mengendalikan Green Lotus Careflame. Ia memilih metode paling aman untuk memurnikannya hanya dengan 2 bahan obat sekaligus. Semua pesaing mempertahankan keheningan. Hanya suara bergerak yang dipancarkan saat api yang memurnikan bahan obat bergema di seluruh tanah terbuka. Kursi penonton yang awalnya bising di kedua sisi berangsur-angsur berkurang. Tatapan mereka berkeliaran di atas alkemis di tanah terbuka di bawah. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Orang-orang muda hari ini. Nalanji yang duduk di kursi VIP menahan senyum melihat fenomena aneh tadi. Sepertinya teman Yan Xiao lebih baik daripada yang lain. Nalan Yanran yang di sampingnya tersenyum sambil menjawab bahwa orang dari Mystic Cloud Sector memintanya untuk kembali karena perjanjian 3 tahun telah mendekat. Nalan Yanran sangat khawatir kalau Xiaoyan hanya kurun dari waktu 2 tahun, ia berada di atas tingkat Dousi. Nalan Yanran menatap Nalanji. Aku ingin minta maaf kepadanya, terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam perjanjian 3 tahun. Nalanji mengatakan kepada Nalan Yanran, masalah ini tidak akan terjadi jika Anda tidak memulainya dan membatalkan pertunangan ini. Ini merupakan pukulan hebat bagi reputasi klan Xiao. Mengucap maaf itu mudah, tapi rasa sakit setelah dihina itu membekas. Xiaoyan pasti tidak akan memaafkanmu. Daripada membahas masalah ini, lebih baik santai dan saksikan kompetisi ini. Saat ini hampir setengah jam telah berlalu. Xiaoyan telah menyelesaikan pemurniannya
dan benar-benar fokus saat ia menatap kuali obatnya. Melihat proses pemurnian yang mulus, ia menoleh ke sekelilingnya. Dengan sedikit terkejut, ternyata Liu Ling dan Yan Li belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Api berwarna hijau perlahan naik di dalam kuali obat. Semua penonton menatapnya dengan penuh perhatian pada api hijau tersebut. Xiaoyan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dan segera ke arah proses pemurnian, disusul dengan Liu Ling, dan Yan Li. Waktu perlahan berlalu. Beberapa pesaing di tanah terbuka yang awalnya tenang, kini sedikit terengah-engah. Ekspresi Fama tiba-tiba berubah. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Aroma pil samar menyebar dari kuali merah. Pil spirit semangat hijau 3 jalur biasanya akan mengalami kesulitan saat pemurniannya. Aroma obat samar mulai tercium semua peserta. Api yang awalnya berwarna hijau bergejolak, tiba-tiba tenang menjadi suara kepulan. Tatapan Pama tertuju pada Xiaoyan. Pama menghela nafas pelan karena api dari kuali obat Xiaoyan tiba-tiba padam. Yang awalnya putri kecil, Liu Ling dan Yan Li fokus menggabungkan bahan-bahan ke dalam pil. Mendengar suara yang bersumber dari kuali, mereka tertegun dan berbalik, mengamati ke arah Xiaoyan berada. Liu Ling bergumam pelan, "Xiaoyan, awalnya kamu adalah orang yang memiliki kemampuan terbesar untuk bertarung dengan pemuda dari Kekaisaran Cuyun. Karena kamu gagal memurnikan pil tersebut, maka saya akan mewakili Kekaisaran Jiama dan mengalahkan orang itu." Mengingat karakter sombong Liu Ling, Xiaoyan merasa sedikit kesal. Dari sudut lain, Yan Li terangkat menjadi senyum dingin. "Tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan saya menjadi sang juara." Dia membalikkan telapak tangannya. Seketika api yang berwarna hitam muncul dari kuali obat tersebut. Di kursi VIP, ekspresi Hai Bodong berubah dan menoleh ke arah Pama dan bertanya dengan lembut, "Dia gagal." Pama menganggukkan kepalanya. "Tidak masalah, dia masih memiliki peluang lain." Pama mengerti dengan situasi yang dialami oleh Xiaoyan saat ini, karena sudah 1 kali gagal memurnikan pil. Bahkan bagi alkemis tingkat tinggi pun, ini merupakan tekanan yang cukup besar. Pama tersenyum dengan lembut dengan terus memberi dukungan. "Jangan tenggelam dalam kegagalan terlalu lama. Kamu masih memiliki 2 kesempatan dan waktu yang cukup untuk memurnikan pil dan bertarung merebut posisi juara." Mendengar ucapan Pama, Xiaoyan kembali bersemangat. Tatapan semua orang yang hadir tertuju pada Xiaoyan. Mereka di dalam hatinya memiliki harapan besar terhadap Xiaoyan untuk bersaing dengan alkemis Kekaisaran Cuyun. Karena kegagalan tersebut, aura kekecewaan yang dipancarkan dari kursi penonton seperti gelombang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang. Mata yang awalnya cerdas dan kini tampak bingung. Sejak dia kehilangan gurunya, Yalao, ini pertama kalinya dia menemui masalah sulit yang membuatnya terkejut. Seketika Xiaoyan mengingat perkataan Pama. Ia harus benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Tak jauh dari situ, secara bertahap Yan Li, putri kecil, berhasil mematahkan pil tersebut. Terdengar suara gelombang yang ditujukan kepada Yu Ling karena satu-satunya pil obat tingkat 4 yang hampir berhasil dimurnikan. Seruan suara kaget lainnya berasal dari Liu Ling. Kualinya yang mengeluarkan aroma obat yang lebih kaya dan menarik. Namun keadaan itu tidak bertahan lama. Tawa aneh terdengar dari samping. "Bukankah ini terlalu dini untuk merayakannya?"
Beberapa saat, aroma yang membawa warna ungu pucat diam-diam naik seperti asap. Semua alkemis di tanah terbuka berteriak tanpa sadar saat memandang aroma pil itu. Wajah gelap Fama ketika dia berkata dibandingkan dengan miliknya, pil obat tingkat 4 UR dan Liuling lebih rendah darinya. Ternyata pil berwarna ungu pucat milik Yanli berada di tingkat 5. Fama khawatir kali ini alkemis kekaisaran Jama akan kalah. Saat harapan perlahan-lahan mulai meredup, Xiaoyan tersenyum lembut dan berdiri seperti kayu di belakang meja batu. Tanpa sadar mengangkat tangannya. Ia memiringkan kepalanya dan menatap Yanli. Ia mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Aku akan menjadi juara." Ejekan dari Yanli pun diabaikan oleh Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, semilir angin mengembuskan jelaga hitam di atas meja batu, lalu menjentikan jarinya dengan lembut. Sejumlah besar obat sekali lagi benar-benar memenuhi meja batu. Tangannya perlahan terulur. Tiba-tiba nyala api berwarna hijau muncul dari tubuhnya dan melekat pada permukaan pakaiannya. Seketika api itu terus melonjak dan membungkus Xiaoyan di dalamnya. Semua alkemis di tanah terbuka terpanah melihat api berwarna hijau yang membungkus Xiaoyan. Selama waktu api hijau naik di tubuh Xiaoyan, Yu'er dan Liuling yang bersiap mengambil pil mereka juga terguncang sampai mereka terpanah. Yanli yang berada di sisi lain yang awalnya bisa mengendalikan ekspresinya kemudian mengejutkannya. Sedangkan Fama yang berada di atas platform tertegun dengan api yang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Haibodong tersenyum melihat Xiaoyan yang kembali bangkit. Kali ini penyempurnaan Xiaoyan lebih cepat daripada yang beberapa saat yang lalu. Satu demi satu obat dilemparkan ke dalam kuali Xiaoyan dengan hati-hati dan melepaskan kekuatan spiritual ke puncaknya. Sekali lagi terdengar suara penonton yang menyemangati Xiaoyan, di mana mereka yang menaruh harapan sebelumnya tidak meragukannya lagi. Dari sisi lain, Liuling dan Yu'er berhasil menyempurnakan pil. Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan mereka, dan pil obat dilemparkan dari kuali obat ke dalam botol giok. Xiaoyan perlahan melembutkan nafas di dalam hatinya. Ia merasakan bahwa pemurnian pil kali ini tidak mengandalkan gurunya Yalao. Api hijau yang menggeliat di dalam kuali obat, 20 esensi bahan ditambah sepenuhnya dibungkus dalam kekuatan spiritual Xiaoyan, perlahan-lahan bergabung. Saat pil obat diputar, nyala berwarna hijau yang menutupi Xiaoyan tiba-tiba menyusut dengan cepat. Hati Fama tiba-tiba terangkat ketika dia melihat Xiaoyan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah tempat Xiaoyan berada. Api ungu tiba-tiba mengalir ke dalam kuali obat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Kekuatan spiritualnya melonjak keluar tanpa ditahan. Fama yang berada di kursi FIP, ia berbicara kepada Haibodong. Jika ia gagal sekali lagi selama kurang dari 1 jam tersisa, tidak akan ada keajaiban dan hasilnya adalah Yanli menjadi juara. Konsentrasi Xiaoyan bertahap muncul. Di bawah panduan kekuatan spiritual Xiaoyan, api yang berwarna hijau dari sebelumnya tidak menyentuh sedikit pun dengan api warna ungu. Saat ini Xiaoyan membagi konsentrasinya menjadi 3 bagian. Satu digunakan untuk menekan api ungu, yang lainnya digunakan untuk memimpin api hijau. Yang paling penting dari ketiganya adalah menjaga suhu yang tepat antara kedua api yang berlawanan untuk menjaga panas. Saat api ungu turun ke suhu api dengan liar, nyala api ini akhirnya bersentuhan dengan pil obat berwarna hijau. Segera api ungu itu meredam pil di dalamnya. Semua tatapan peserta di tempat itu bingung.
melihat Soyan yang berusaha menyempurnakan pil. Wajah Liuling yang awalnya tenang seketika memerah. Ia menyadari kalau Soyan nekat mencari terobosan baru dengan mengubah nyala api. Pama yang melihatnya hatinya terangkat. Indranya mencium bahwa saat ini Soyan berhasil menyempurnakan pil roh hijau 2 garis. Pama tiba-tiba menoleh, menatap Haibodong, dan berkata sambil tersenyum, "Jika Soyan diberikan waktu yang cukup, saya pikir pencapaiannya akan jauh melampaui kita." Haibodong tersenyum dan melampaikan tangannya kepada Soyan dan berkata, "Soyan bisa menciptakan api teratai Buddha Engri yang bisa melukai Dao Huang. Aku tidak pernah meragukannya." Di tanah terbuka, Yan Li dengan serius ketika ia berdiri di depan meja batu serta mengejek Soyan. "Terlepas dari bagaimana kamu berjuang, walau dengan mengubah nyala api, tetapi obat pil milikku adalah yang terbaik. Tempat juara adalah milikku." Dalam sekejap, nyala api berwarna hitam itu dipenuhi lubang. Perlahan-lahan padam. Yan Li memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat berwarna ungu terbang di telapak tangannya. Akhirnya berhasil Yan Li sempurnakan. Pil ini sebanding dengan pil obat tingkat 5 yang bisa meningkatkan kekuatan 1 bintang di atasnya. Tawa liar Yan Li bergema di utara tanah terbuka, yang menyebabkan kedua sisi kursi FIP segera turun, yang menyebabkan keheningan sesaat. Pama menghela nafas panjang. Jika Soyan ingin menyempurnakan pil roh hijau 3 garis, dia harus mengeluarkan 3 jenis api yang berbeda. Api putih tebal tiba-tiba dingin dan panas secara bertahap muncul. Kali ini Soyan menggabungkan Heavenly Flame putih tebal dengan Heavenly Flame berwarna hijau untuk menekan api surgawi dan segera menyempurnakan pil. Soyan menghela napas pelan saat matanya menatap api ungu di dalam kuali. Akhirnya dia mengusap dengan lembut cincin kuno hitam di tangan kirinya. Ada bone chilling flame dan cincin tersebut ditempatkan di atas outlet api dari kuali. Dan spoiler 18 pun bersambung dan akan berlanjut ke spoiler 19 selanjutnya. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.